inilah tempat ketenangan, inilah tempat kekayaan al-ghani. Manusia bila sudah pulang kepada Tuhannya, maka ia akan kaya raya. Kaya raya di sisi manusia dan di sisi Tuhan beda, bro. Kaya raya di sisi manusia, terbelenggunya hati manusia dengan dunia. Itu kekayaan menurut manusianya. Semakin kaya manusianya, semakin terbelenggu hatinya dengan dunia. Kekayaan menurut manusia, akan tetapi kemiskinan, keburukan di sisi Tuhannya. Kenapa? Semakin kaya raya manusianya, semakin jauh ia dari Tuhannya. Maknanya kekayaan versinya manusia itu adalah kemiskinan di sisi Allah. Kelihatannya manusianya kaya raya, tapi hatinya miskin kepada Tuhannya. Karena ia telah menjadikan dirinya dan kekayaan sebagai Tuhan yang tunggal di dalam hatinya. Maknanya manusianya miskin. Meskipun kelihatannya kaya raya, hatinya menangis, hatinya sengsara, hatinya ketakutan. Suatu saat bagaimana kekayaanku ini yang kukumpul-kumpulkan ketika ajal tiba, ketika syakaratul maut tiba, itu harus dipaksa untuk meninggalkan semua. Jadi orang yang kaya raya itu jangan salah, hatinya tersiksa, hatinya takut, hatinya terbelenggu dengan kekayaannya sendiri. Apapun yang dicintai di dalam hatinya, ya itulah nerakanya. Yang akan selalu menakut-nakuti, yang akan selalu membakar dirinya. Itulah azab kubur dan azab neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa kekayaan di sisi Allah? Meskipun kelihatannya manusianya miskin, miskin dengan urusan dunia di hatinya, tak ada dunia di hatinya, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Jangankan dunia, manusianya saja sudah tidak ada, yang ada hanya innani anallah. Maka itulah hakikat kaya raya. Bagaimana maksudnya? Meskipun manusianya kelihatannya miskin, papa dengan babakan dunia, babakan harta, tapi hatinya kaya. Apa maknanya? Hatinya sudah tak punya cita-cita dunia lagi. Hatinya sudah tak memikirkan dunia lagi. Hatinya sudah tak mengurus-urus urusan dunia lagi. Inilah kekayaan, inilah al-ghani, inilah kebebasan dari perbudakan buah khuldi, perbudakan hawa nafsunya. Jadi manusianya sudah menemukan kekayaan di dalam hatinya, sudah menemukan kedamaian di dalam hatinya. Hatinya sudah di akhirat. Meskipun badannya di dunia, hatinya selalu di akhirat. Apa maknanya? Meskipun ia kelihatannya bisa beraktivitas, tapi di dalamnya bukan aktivitas manusianya lagi, kecuali aktivitas Tuhannya, aktivitas uripe Allah. Itulah yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hatinya sudah bebas dari api-api dunia, urusan dunia. Itulah hakikat al-ghani. Manusianya tenang-tenang wae. Kenapa? Karena manusianya sudah tak menjaga Tuhan lagi. Kenapa kok tidak menjaga Tuhan lagi? Karena manusianya sudah tidak bisa syariat lagi. Maka dari itu manusianya sudah tak bisa menjaga Tuhan lagi dengan syariat-syariatnya. Manusia
Karena manusianya yang sudah kembali kepada Allah, manusianya yang dijaga Tuhan, manusianya yang dicukupi Tuhan, manusianya yang dipelihara Tuhan. Karena Tuhannya lah yang paling tahu apa kebutuhan hamba-hambanya, bukan hambanya yang paling tahu kebutuhan dirinya sendiri, sehingga merentah Allah dengan doa-doanya, seolah-olah Allah buta, seolah-olah Allah tuli, seolah-olah Allah bisu. Manusia harus minta-minta dan mengatur Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya telah jadi Tuhan di dalam dirinya. Maka dari itu disiksalah manusia dengan kekurangan-kekurangannya. Disiksalah manusia dengan ambisi-ambisinya. Maka dari itu disiksalah manusia dengan cita-citanya urusan dunia. Disiksanyalah manusia dengan kebanggaan-kebanggaannya. Disiksalah manusia dengan kemuliaan-kemuliaannya. Disiksalah manusia dengan syariat-syariatnya. Disiksalah manusia dengan apapun yang dilakukan dirinya di hatinya. Itulah api-api jahanam. Itulah azab-azab kubur, karena manusianya telah mati jiwanya, mati hatinya, mati kesadarannya di dalam bertuhan. Akhirnya dikubur di dalam kuburan jasad-jasad yang dari tanah ini, yang setiap saat, yang setiap detik ditalkin oleh malaikat mungkar nakir. Marabbuka, selalu ditanya marabbuka, marabbuka. Manusianya gebek-gebek, tidak bisa jawab di dalam hatinya. Kenapa? Karena dirinya sudah di dalam anarnya Allah, disiksa dengan keadaan dunianya, disiksa dengan urusan dunianya. Manusia gebek-gebek wae. Ditanya marabbuka di waktu Pak Mudin menyerukan marabbuka, tidak bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Jawabannya yang ada di dalam hatinya, di hatiku hanyalah ada dunia. Dunia inilah Tuhanku, harta inilah Tuhanku, diriku inilah Tuhanku. Tidak bisa menjawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena belum masuk Islam. Karena apa? Karena belum masuk agama Allah yang sebenar-benarnya. Karena hatinya masih tersesat jauh dari dirinya sendiri. Tersesat jauh dari hakikat jati dirinya sendiri. Maka kehidupannya selalu dilanda ketakutan, penderitaan, kenelangsaan, kemurungan, dan sebagainya. Benci, dendam jadi satu di sana. Karena itulah anar-anarnya jahanam. Jadi neraka siksa kubur sudah berlaku bagi Allah. Tapi bagi manusia berlakunya alam kubur, siksa kubur dan neraka besok. Karena manusianya lagi dirundung kasmaran bersama kekasihnya. Siapa? Setan yang terkutuk, yang selalu menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Maka setan-setan itu membisikkan di dalam hati manusianya, tenang bro, kita nikmati saja kehidupan dunia. Tenang bro, kita cari saja dunia sebanyak-banyaknya. Tenang bro, siksa kubur, siksa neraka itu kan nanti. Tenang-tenang saja. Sekarang cari saja dunia. Nanti kalau ajal mau menjemput, kita taubat. Itu saja kok repot. Itu kata iblis, sehingga manusia enggan kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi manusia yang sudah asyik di dalam kehidupan ini adalah manusia yang sudah ketemu dengan uripe
Allah, manusia-manusia yang sudah tak mengakui lagi bahwa urip ini urip manungsane, manusia-manusia yang sudah sadar bahwa manusianya tak punya hidup. Bila manusianya punya hidup, maka manusianya takkan pernah mati. Kenapa manusianya bisa mati? Karena manusianya memang tak punya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Permisi ya. Surga pun kata iblis dan setan nanti katanya. Surga versi manusia nanti, tapi surga versinya Allah itu ya sekarang bagi manusia-manusia yang rela, yang ridho meninggalkan dunianya, yang rela, yang ridho meninggalkan harta-hartanya, yang rela, yang ridho meninggalkan kesenangan-kesenangan dunianya di hatinya, yakni menuju Allah dengan telanjang bulat, menelanjangi badan yang diaku-akui sebagai badannya, menelanjangi hidup yang diaku-akui sebagai hidupnya, hingga mi'raj kepada Tuhannya. Maknanya mi'raj itu adalah ketika manusianya sudah tenggelam di dalam kemanusiaannya dan kembali kepada Tuhannya. Maknanya untuk kembali kepada Tuhan itu syaratnya manusianya jangan jadi Tuhan. Maka ketika manusianya mati di sisi Tuhannya, ketika manusianya sudah hancur di sisi Tuhannya, manusianya sudah kalah di sisi Tuhannya, maka manusianya dikembalikan oleh Allah kepada asalnya. Ketiadaan Adam awalnya ada di surga, ketika manusia kembali kepada keadamannya, ya kembali ke asalnya, surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita, berlatih tidak menjadi Tuhan di hati kita. Selama 5 menit silakan mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Masuklah ke dalam dirimu, temui diri sejatimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Bagi sahabat-sahabatku
yang menemukan hal-hal yang membuat Anda aneh-aneh di dalam waktu hening, bisa diceritakan kepada admin 0822 4564 7438. InsyaAllah kami balas. Alhamdulillahirabbil alamin. Keasyikan wayang bersama dalangnya. Contoh keasikan wayang bersama dalangnya ini begini. Jadi manusianya atau wayangnya sudah tak kena hukum-hukum syariat manusianya lagi. Karena manusianya sudah tak punya syariat lagi. Karena manusianya sudah tak punya torekoh lagi. Karena manusianya sudah tak punya hakikat lagi. Bahkan manusianya sudah tak bermakrifat lagi. Bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat? Bermakrifat kepada dirinya saja tidak bisa, apalagi bermakrifat kepada Tuhannya. Yang bermakrifat itu hanyalah Tuhannya, yang bermakrifat kepada diri zatnya, dan yang bermakrifat kepada makhluk-makhluknya. Hanya Tuhannya lah yang bisa bermakrifat kepada tiap-tiap diri ciptaannya. Manusia tidak punya apa-apa, tidak punya makrifat apa-apa. Inilah manusia-manusia yang sudah selamat menuju Tuhannya. Jadi manusianya tak punya hukum-hukum lagi, yang ada hanyalah hukum Tuhannya. Contohnya begini, realisasi atau logikanya begini. Ketika saat Anda tidur nyenyak, apakah Anda terkena suatu syariat? Apakah Anda terkena suatu hukum? Contoh, Anda waktu berpuasa Ramadan, Anda lupa bahwa Anda lagi puasa, lupa makan dan minum. Kira-kira batal makan dan minumnya? Jika lupa, ya tidak batal makan dan minumnya. Itulah yang dimaksud hukum Tuhan. Tapi bagi manusia ya batal. Karena sudah kemasukan makanan dan minuman. Terkadang manusianya pura-pura lupa. Jadi lupa, ketika manusia lupa, apa terkena hukuman? Di sisi Allah loh ya. Tapi bila di sisi manusia, meskipun lupa atau tidak, seumpama manusianya itu berbuat keburukan fahsya wal munkar, seumpama manusianya zina, seumpama manusianya berjudi, merampok, di dalamnya manusianya beralibi aku lupa. Seumpama lupa sungguhan, seumpama tetap bagi manusia dihukum oleh hukum manusia, tetap dipenjara bila itu membuat onar. Meskipun di dalam hatinya lupa. Tapi bila hukum Allah lupa, memang manusia itu tidak bisa apa-apa. Di sisi Allah tak ada hukum bagi manusianya bila manusianya sudah kembali kepada Allah. Lalu bagaimana manusia, seumpama manusianya sudah kembali kepada Allah, melakukan zina, manusianya melakukan merampok, mencuri, membegal dan sebagainya. Berarti bila manusianya masih melakukan berzina, merampok, mencuri, membegal dan sebagainya, berarti kan manusianya masih belum kembali kepada Allah. Karena manusianya masih mengaku bisa zina, bisa mencuri, bisa merampok. Berarti kan manusianya masih jadi Tuhan daripada Tuhannya. Tapi bila manusia sudah kembali kepada Allah, manusianya tak bisa apa-apa. Jangankan berzina, sholat saja tidak bisa. Jangankan berjudi, puasa saja tidak bisa. Jangankan mencuri, haji saja tidak bisa.
Inilah manusia-manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, hatinya selalu suci dengan sucinya uripe Allah. Jadi manusia kembali menjadi bayi lagi. Jadi itulah rasa keadaan pembuktian bahwa kita selama ini, bahwa kita dulu pernah menjadi seorang bayi nyata. Bahwa kita dulu seorang bayi nyata bisa dirasakan langsung. Jadi tidak hanya percaya-percaya saja. Dulu loh kamu itu pernah bayi. Kita melihat yang lainnya. Kita hanya percaya-percaya saja bahwa kita ini dulu berawal dari bayi. Tapi kita tak pernah menyaksikan keadaannya. Tak pernah ada iman di dalam hati kita. Penyaksian dengan nyata bahwa diri kita dulu seorang bayi. Karena selama ini seolah-olah kita ini dilahirkan dari batu. Bukan dari bayi. Kenapa? Hati kita keras, melebihi kerasnya batu. Untuk selalu mengingkari, mensyirikan Allah. Selama ini ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka ia akan ketemu dengan alam bayinya. Nyatalah dulu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Meskipun bayi itu seumpama bisa melempar orang tuanya, seumpama bisa memukul orang tuanya waktu bayi, bagi orang tuanya ya rela-rela saja, biasa-biasa saja. Wong masih bayi, wong yang tidak tahu apa-apa. Waktu itu kita pun juga tidak tahu apa-apa. Meskipun kelihatannya bayi itu melempar, tapi kita tidak tahu. Tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak ada di sana. Yang ada hanya Allah. Contoh lagi. Bukti bahwa manusia sudah terbebas dari jeratan hukum-hukum manusia syariat. Bila sudah kembali kepada Tuhannya. Maknanya kembali kepada Tuhannya tidak jadi Tuhan lagi di hatinya. Contoh. Ketika Anda tidur nyenyak. Di sana Anda tidur nyenyak, sudah tak ada kedirian Anda. Di samping kiri Anda ada orang berzina. Dengan asiknya laki perempuan berzina di samping kiri Anda. Apakah Anda bisa menghukumi mereka ketika Anda tertidur? Anda tidak tahu apa-apa ada zina, Anda pun tidak tahu. Karena Anda tak kuasa apa-apa kala itu. Siapa yang kuasa? Ya hidup yang menghidupi orang yang berzina itu yang berkuasa. Inilah bukti bahwa kita semua bila sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, maka sudah tak ada hukum lagi bagi manusianya. Setelah itu di samping kanan Anda ketika Anda tidur ada orang yang bertahajud. Sejak habis ba'da isya sampai subuh. Tapi di situ Anda tertidur. Apa Anda bisa menghukumi itu orang yang sedang ibadah, orang melakukan ketaatan? Anda pun juga tidak tahu apa-apa. Karena Anda tidak ada. Yang ada hanya uripe Allah yang menggelar seluruh apa yang digerakkan di dalam ciptaannya. Bagi Allah itulah kesempurnaan Allah. Tapi bagi manusia yang masih mentuhankan dirinya di hatinya, itu adalah taat dan maksiat. Itu adalah halal dan haram. Karena manusianya masih mentuhankan dirinya, maka manusianya terkena hukum anar. Ya, tinggal di dalam anarnya Allah karena jadi Tuhan sendiri di dalam hatinya, lepas kendali dari dalangnya, lepas kendali dari Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini
bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Semoga saya dan kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita gembahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.